Selamat siang, kita akan teruskan soal latihan evaluasi untuk materi momentum dan impuls fisika SMA. Berikut review 5 soal yang akan saya bahas di video kali ini. Oke, kalian dapat screenshot untuk mengerjakannya. Oke, mari kita mulai soal nomor 11. Pada setiap tumbukan selalu berlaku. Oke, untuk tumbukan itu kan ada tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Untuk yang tumbukan lenting sempurna itu berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Namun, untuk setiap jenis tumbukan yang tadi saya sebut itu, untuk tumbukan manapun selalu berlaku hukum kekekalan momentum. Oke. Next. Dua benda. Oke, jadi kita bisa gambar ya. Nah, kita harus tentukan arah kecepatannya dulu. Misalkan kita benda A itu arahnya ke kanan, benda B arahnya ke kiri gitu ya. Nah, kita anggap kecepatan ke kanan itu positif ya. Oke. Kita bisa tuliskan diketahuinya. Oke. Jadi pertama kita buat sketsa soal. Kemudian kita tulis diketahui. Jadi MA 2 kg, massa benda B 5 kg, kecepatan A ke arah kanan berarti plus 8 meter per sekon. Nah, ini B kan bergerak berlawanan arah karena kedua benda saling mendekati. Jadi ke kiri B-nya berarti negatif 4. Negatif itu menunjukkan arah saja ya. Setelah tabrakan, kedua benda menyatu, berarti tumbukannya itu tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi kecepatan akhir kedua benda itu sama. Tanya kecepatannya berapa gitu ya. Oke. Kita gunakan hukum kekekalan momentum yaitu MA VA tambah MB VB. Jadi jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Jadi 2 dikali 8 ditambah 5 dikali negatif 4 sama dengan 2 V aksen tambah negatif 4 S tambah 5 maaf. Tambah MB-nya 5 V aksen. Nah, ini karena V aksen A dan V aksen B sama, jadi kita anggap V aksen saja, jadi sama saja ya. Ini kan 16 kurang 20 jadi negatif 4 sama dengan 7 V aksen, berarti V aksen sama dengan negatif 4 per 7 meter per sekon. Berarti besar kecepatan akhir dua benda itu 4 per 7 meter per sekon, arahnya itu negatif berarti ke arah kiri gitu. Karena kan kalau ke kanan positif, kiri itu kan searah dengan gerak B mula-mula. Oke, nomor 13. Oke, ada dua balok ya. Balok yang pertama itu MA, massanya 2 kg, ke kanan berarti VA-nya kecepatan awal benda A-nya 10 meter per sekon. Balok yang diamnya itu 8 kg, kita anggap balok B kecepatan awalnya 0 karena diamnya. Oke, tumbukan lenting sempurna berarti E sama dengan 1. E itu koefisien restitusi, rumusnya adalah negatif V aksen A plus V aksen B per VA min VB. Oke, jadi kita gunakan rumus ini. Ini adalah rumus koefisien restitusi. Oke. Nah, sekarang kita coba cari hubungan antara kecepatan akhir A dan B ya. Jadi 1 sama dengan negatif 10 tambah 0 per V. Salah ya. Yang atas itu yang V aksen ya. Jadi 1 sama dengan negatif V aksen A. Ini belum diketahui ya. V aksen B per 10 kurang 0. Jadi 10 sama dengan min V aksen A tambah V aksen B. Oke. Kita dapat persamaan pertama. Kemudian kita gunakan hukum kekekalan momentum MA VA tambah MB VB sama dengan MA V aksen A tambah MB V aksen B. Kita masukkan ya. Tapi sebelumnya saya berikan dulu kotak di rumus ini ya, untuk mempermudah proses pembelajaran apabila
ingin tahu intinya gitu ya, to the pointnya. Berarti 2 kali 10 tambah 8 dikali 0 sama dengan 2 V aksen A tambah 8 V aksen B. Ini ruas kiri bisa dijumlah ya 20 sama dengan 2 V aksen A tambah 8 V aksen B. Ini saya bisa bagi 2 jadi 10 sama dengan V aksen A tambah 4 V aksen B. Saya dapat eliminasi dengan persamaan satu ini. Tuliskan di sini ya, 10 sama dengan minus V aksen A tambah V aksen B. Kita ingin eliminasi salah satu suku, misalkan kita hilangkan VA ya, V aksen A. Jadi kita jumlahkan kedua persamaan tersebut. Oke, 10 tambah 10 jadi 20. V aksen A dikurang V aksen A, jadi V aksen A ditambah negatif V aksen A jadi hilang. Ini 4 tambah 1 jadi 5 V aksen B. Jadi V aksen B sama dengan 20 bagi 5 jadi 4 meter per sekon ke kanan. V aksen A kita dapat substitusi balik ke salah satu persamaan, misalnya kita gunakan yang pertama ini. V aksen A itu kan V aksen B kurang 10 ya, berarti negatif 6 meter per sekon. Oke, jadi kita dapat jawab kecepatan masing-masing balok. Yang A-nya negatif 6, yang B-nya 4. Jadi option yang E. Oke, jadi untuk soal model tumbukan seperti ini, kita harus gunakan dua rumus secara simultan bersama-sama ya. Yaitu rumus koefisien restitusi dan rumus hukum kekekalan momentum. Nomor 14, ada peluru ditembakkan ke pohon. Nah, setelah tumbukan, kecepatan akhir peluru sama dengan kecepatan akhir pohonnya. Apabila kedua benda menyatu setelah tumbukan, itu namanya tumbukan yang bersifat tidak lenting sama sekali. Ya. Oke. Terakhir nomor 15. Nah, ini ada rumus untuk bola yang memantul ya. Ada rumus koefisien restitusi sama dengan akar H2 per H1 gitu. Ini caranya gini ya. Pertama saya kasih kotak dulu rumusnya. Ya, jadi misalkan ada bola ya, di atas lantai ya. Misalkan mula-mula bola ketinggiannya itu misalkan H1 ya. Ketinggian awalnya misalkan H1 ya. Kemudian bola dipantulkan. Jadi dia dijatuhkan, jadi dia jatuh ke bawah. Terus dia memantul ke atas lagi. Karena ada sebagian energi yang hilang. Energi kinetik yang hilang, berarti ketinggian bola setelah memantul tidak akan sama dengan ketinggian mula-mula. Jadi sekarang ketinggiannya itu cuma H2 gitu. Di mana H2 itu akan lebih kecil dari H1. Jadi seperti ini ya, H2. Jadi H2 itu ketinggian sesudah tumbukan. H1 itu ketinggian sebelum tumbukan buat parabola dengan lantai. Kita tinggal masukkan koefisien restitusinya kan 1/4 sama dengan akar H2-nya dicari, H1-nya 4 meter gitu ya. Ini kita kuadratkan kedua ruas, jadi 1/16 sama dengan H2 per 4. Berarti H2 sama dengan 4 per 16. Berarti sama dengan 0,25 meter. Berarti ketinggian bola setelah memantul ternyata dia hanya mencapai ketinggian yang jauh lebih kecil, cuma 0,25 meter. Oke. Sekian dulu untuk part video momentum impuls kali ini. Oke. Kita jumpa lagi di terus pantengin channel School Horizon. Karena saya akan selalu ada untuk kalian semua. Menemani pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMP dan SMA sampai kalian dapat menyelesaikan sekolah kalian dengan pengertian pemahaman pelajaran yang baik. See you guys in my next video. Bye.